Seperti perjalanan Yesus menuju Golgota, itu kekuatan fisiknya sudah tidak seimbang dengan pukulan, olokan, dan salib yang berat. Secara fisik dia sudah sangat tidak berdaya. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk sambutan baik dari Bapak Mama, saudara-saudari, jemaat Rayon 10 bagi kami semua. Dan kami menyerahkan salib ini sebagai tanda dimulainya ibadah jalan salib di Rayon 10. Terima kasih. Selamat sore dan shalom. Shalom. Kita akan memulai dengan ibadah pada sore hari ini, ibadah jalan salib di Rayon 10 dengan tema 10 yaitu perjalanan menuju Golgota. Dan ibadah sore hari ini akan dipimpin oleh Mama Pendeta Elizabeth M. Marambake Bang STH. Dan kepada Mama Pendeta, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore. Mari kita mulai ibadah kita. Jalan salib di Rayon 10 dalam tema perjalanan Yesus menuju Golgota. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 375. Lagu ini kita nyanyikan 2 kali.
Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turun atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh yang Kudus. Amin. Dan menyesalinya, agar masa depan kita dalam Yesus sungguh-sungguh kita dapatkan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar di sekeliling kami ada ketenangan, terutama hati kami yang akan menjadi tempat firman-Mu berdiam. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Kami merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 20b dan ayat 21. Dan Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kita merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Salam. Ini sebuah narasi dalam rayon 10, narasi yang sangat singkat, tapi dia menguras air mata kita. Tepuk tangan untuk rayon 10. Betapa Yesus tidak berdaya. Fisiknya sudah sangat menurun. Dan ada seorang dari Kirene yang memikul salib untuk menopang perjalanan ke Golgota. Saya mau wawancara dulu dengan peran nama Sibuk 19. Tamat SMA. Kenapa mau jadi Simon? Dipaksa? Dong bujuk-bujuk? Betul, dong sale bujuk-bujuk, tapi omong mau memang. Menurut Immanuel, apa yang dirasakan dalam peran tadi? Seperti perjalanan Yesus menuju Golgota, itu kekuatan fisiknya sudah tidak seimbang dengan pukulan, olokan, dan salib yang berat. Secara fisik dia sudah sangat tidak berdaya. Para prajurit kemungkinan mereka sudah khawatir bahwa sebelum sampai di Golgota, Tuhan Yesus ini sudah pingsan.
Dong lebih khawatir kalau belum sampai Golgota, Tuhan ini sudah mati. Itu artinya gagallah usaha mereka untuk mempermalukan Tuhan di puncak Golgota. Biasa kau tunggu orang lu naik sa, nanti bet akan kas malu lu. Terus naik dan naik. Karena itu bagi para prajurit, kedatangan Simon dari Kirene yang berlawanan arah dengan perjalanan ke puncak Golgota itu sebuah kesempatan emas. Kalau dia pun pepatah itu, ibu guru doyan tahu, Mama Lelak mungkin tahu, pucuk dicinta apa? Ulang pun tiba. Ya. Simon justru ada kerja jalan sendiri. Sana kerja na lu dulu kalau lu mau pikatumun rombongan. Ya. Mereka memaksa Simon untuk pikul salib. Itu versi Markus dan Matius. Kalau Bapak Mama doyan paham, baca di Matius, baca di Markus. Kalau Yohanes tulis ini Simon Kirene. Hanya 3 saja. Kalau buka di Lukas, itu dia pun kata bukan paksa. Mereka menahan. Kalau Matius dan Markus bilang paksa. Kalau Lukas itu menahan, paksa dan tahan, itu dia pun tujuan sama. Lu mau kosonde, lu suka kosonde, lu harus mau tanpa perlawanan. Simon ini salah satu orang yang dari Kirene dia mau menuju Yerusalem. Dia juga mau pergi merayakan Paskah. Dan dia tidak pernah menduga dia akan bertemu dengan sebuah peristiwa yang menakutkan, mengerikan, karena dia dipaksa untuk ada dalam prosesi memikul salib. Mungkin bagi kita berat dan payah, tapi Allah tahu kekuatan kita. Dia mau agar kita tetap setia. Semakin kuat iman kita, itu salib semakin datang. Jadi kau pilih, mau beriman kuat atau beriman lemah. Karena semakin kuat beriman, salib juga semakin datang. Mau yang mana? Tuhan mengajarkan untuk kita mengikutnya itu tidak gampang. Karena kalau kita ikut Tuhan, salib sudah tersedia. Kesukaran, penderitaan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, ekonomi, pergaulan, banyak itu sudah menanti kita. Itu salib yang wajib kita pikul supaya kita layak bagi Tuhan. Pikul dengan rela, dengan setia, dengan taat. Walau suasananya itu dipaksa. Tanpa kita tahu apa kesalahan kita, apa masalah kita, mengapa saya yang harus menderita. Amin.
Itulah dia. Mengapa kalian menangis-aku? Betullah dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Bapak memberkati persembahan kami. Bapak juga memberkati akan persembahan hidup dan kehidupan kami, sehingga semuanya boleh layak di hadirat-Mu, Bapak. Ini kami, ini syukur kami, dalam nama Yesus, persembahan yang hidup. Amin.
Bapa yang berkenan untuk kami ada di sini dalam ibadah jalan salib, perjalanan Yesus menuju Golgota. Mengapa kami harus menderita bersama Kristus yang tersalib? Apa yang kami renungkan tentang narasi ini, tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami pada kebenaran itu, bahwa ada salib yang begitu tiba-tiba datang mendera kami. Kami tidak bersalah. Dan kami tidak tahu apa masalahnya. Derita dari hidup kami. Murnikan kami terus ya Tuhan. Memberi kami kemenangan. Setiap kami punya masalah, kami berkati kami dengan kemuliaan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.